Selamat siang. Sebelumnya saya sudah mengupload video mengenai penjelasan tentang pengadaan barang dan jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Pada video sebelumnya, eh, penjelasan saya sampai kepada metode penyampaian dokumen penawaran untuk pekerjaan konstruksi, pengadaan barang, dan jasa lainnya. Sekarang kita akan berlanjut eh, penjelasannya mengenai metode evaluasi jasa konsultansi. Baik, berdasarkan Perpres 16 tahun 2018, untuk jasa konsultansi ada beberapa metode evaluasi yang dapat digunakan. Yang pertama adalah metode evaluasi kualitas dan biaya. Metode evaluasi ini adalah digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan itu dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK. Kemudian metode yang kedua adalah metode kualitas, di mana metode evaluasi kualitas ini biasanya digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan itu tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK, atau bisa juga digunakan untuk pekerjaan jasa konsultansi perorangan. Kemudian ada metode evaluasi pagu anggaran, di mana metode ini hanya digunakan untuk ruang lingkup pekerjaan yang sederhana dan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK, serta penawarannya tidak boleh melebihi pagu anggaran. Yang terakhir adalah metode evaluasi biaya terendah, di mana metode ini hanya digunakan untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan. Kemudian untuk metode penyampaian dokumen penawaran pada pekerjaan jasa atau pengadaan jasa konsultansi dilakukan dengan satu file dan dua file. Nah, metode penyampaian melalui satu file biasanya digunakan apabila pengadaan penyedia jasa konsultasi ini dilakukan dengan pengadaan langsung dan penitipan langsung. Sedangkan metode dua file biasanya digunakan untuk pemilihan penyedia konsultansi melalui metode seleksi. Nah, selanjutnya adalah jenis kontrak. Untuk pekerjaan konstruksi, pengadaan barang, dan jasa lainnya, berikut ini adalah jenis-jenis kontrak yang dapat digunakan. Yang pertama adalah kontrak lamsam. Kontrak lamsam ini biasanya digunakan apabila ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harganya pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu. Ketentuannya adalah yang pertama, semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia. Kemudian berorientasi pada keluaran. Dan yang ketiga, pembayaran didasarkan pada tahapan produk atau keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak. Nah, jenis kontrak kedua adalah kontrak harga satuan. Kontrak ini digunakan untuk pekerjaan dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Ketentuannya adalah yang pertama, volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani. Yang kedua, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan. Dan yang ketiga, nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. Yang ketiga ada kontrak gabungan lamsam dan harga satuan, yaitu dalam satu pekerjaan kontraknya adalah gabungan antara lamsam dan harga satuan seperti sebelumnya. Kemudian ada kontrak terima jadi atau turnkey, di mana kontrak ini digunakan untuk pekerjaan konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan
jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan. Yang kedua, pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam kontrak. Yang terakhir adalah kontrak payung, di mana kontrak ini dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang atau jasa yang belum dapat ditentukan volume dan atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani. Kemudian untuk konsultansi, jenis kontraknya ada 3, ada lamsam, waktu penugasan, dan kontrak payung. Penjelasan lamsam dan kontrak payung sama dengan sebelumnya. Kemudian khusus untuk kontrak dengan penugasan berdasarkan waktu penugasan, itu biasanya digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci, dan atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan. Nah, khusus untuk pekerjaan konsultansi atau jasa konsultansi, kontrak lamsam itu memiliki ketentuan yang berbeda dari pekerjaan konstruksi, barang, dan jasa lainnya. Nah, ketentuan untuk konsultansi yang pertama, semua resiko ditanggung oleh penyedia, berorientasi pada keluaran, dan pembayaran didasarkan pada tahapan produk atau keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak. Berikut ini adalah bentuk-bentuk kontrak. Ada bukti pembelian atau pembayaran, ada kwitansi, SPK atau surat perjanjian, surat perintah kerja, surat perjanjian, dan surat pesanan. Nah, bukti pembelian atau pembayaran biasanya digunakan untuk pengadaan barang atau jasa lainnya dengan nilai paling banyak 10 juta rupiah. Kemudian untuk kwitansi itu biasanya digunakan untuk pengadaan barang dan jasa atau jasa lainnya dengan nilai paling banyak 50 juta rupiah. SPK itu biasanya digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi paling banyak 100 juta rupiah. Pengadaan barang jasa lainnya dengan nilai paling sedikit 50 juta rupiah sampai dengan 200 juta, dan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak 200 juta. Surat perjanjian itu digunakan untuk pengadaan barang, konstruksi, jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas 200 juta dan pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas 100 juta. Sementara terakhir surat pesanan biasanya digunakan untuk pengadaan barang atau jasa menggunakan e-purchasing atau pembelian melalui toko online atau toko daring. Baik, selanjutnya saya jelaskan mengenai jaminan. Nah, biasanya dalam suatu pekerjaan, pemilik pekerjaan atau panitia pengadaan barang jasa itu akan meminta jaminan kepada penyedia jasa yang menawar ataupun yang akan melakukan pekerjaan. Nah, tujuan adanya jaminan ini adalah untuk memastikan penyedia jasa yang mendaftar ataupun yang akan bekerja itu benar-benar serius, sehingga pemilik pekerjaan itu akan aman sampai dengan pekerjaan selesai dan diserah terimakan. Nah, berikut ini diantaranya jaminan-jaminannya. Ada jaminan penawaran. Jaminan penawaran ini biasanya diminta oleh panitia pengadaan barang jasa pada saat penyedia jasa memasukkan dokumen penawaran. Kemudian ada jaminan sanggah banding. Biasanya dalam proses pengadaan itu, setelah pengumuman pemenang ada sanggah. Nah, apabila penyedia jasa tidak puas dengan jawaban dari sanggahan tersebut, dapat mengajukan sanggah banding, tapi sebelumnya harus menyerahkan jaminan sanggah banding terlebih dahulu. Kemudian ada jaminan pelaksanaan, ini biasanya diminta oleh pemilik pekerjaan kepada penyedia jasa sebelum pekerjaan dimulai. Kemudian ada jaminan uang muka,
Biasanya langsung diminta pada saat uang muka diserahkan kepada penyedia jasa, dan jaminan pemeliharaan itu biasanya diminta setelah pekerjaan selesai dan pada saat dilakukan serah terima tahap awal ya, sebelum serah terima akhir. Jadi setelah pekerjaan selesai, penyedia ada masa pemeliharaan terlebih dahulu dan menyerahkan jaminan pemeliharaan. Nah, ada beberapa ketentuan mengenai jaminan-jaminan ini. Yang pertama, jaminan penawaran dan jaminan sanggah banding itu hanya untuk pekerjaan konstruksi. Kemudian bentuk jaminan itu sifatnya harus pertama tidak bersyarat, dua mudah dicairkan, dan yang ketiga harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan atau PPK atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan atau PPK diterima. Kemudian untuk pekerjaan jasa konsultansi tidak diperlukan jaminan penawaran, jaminan sanggah banding, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan. Itu beberapa ketentuannya. Nah, selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia. Ini secara umum tahapan-tahapannya saya jelaskan, tapi secara detail itu belum tentu sama persis, nanti akan menyesuaikan. Tapi saya jelaskan secara umum saja. Yang pertama itu ada pelaksanaan kualifikasi, evaluasi kualifikasi ya. Jadi intinya terutama ini dilakukan untuk pekerjaan yang melakukan penilaian kualifikasi di tahap awal. Apabila kualifikasi dilakukan di tahap akhir, maka tahapan ini berada setelah selesai evaluasi penawaran administrasi, teknis, dan harga. Tapi selalu ada evaluasi kualifikasi. Kemudian ada pengumuman dan undangan. Itu biasanya Pokja Pemilihan atau Panitia Pengadaan Barang Jasa mengumumkan dokumen pengadaan atau mengundang penyedia jasa untuk mendaftar dan mengambil dokumen pemilihan. Tahapan selanjutnya adalah pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan oleh penyedia jasa. Kemudian ada pemberian penjelasan. Biasanya pemberian penjelasan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan detail hal-hal tertentu yang mungkin dalam dokumen pemilihan itu masih agak rancu atau mungkin menjawab pertanyaan dari penyedia jasa sebelum penyedia jasa bisa melakukan perhitungan atau penyusunan dokumen penawaran. Nah, pemberian penjelasan ini nanti ada berita acaranya. Kemudian ada penyampaian dokumen penawaran oleh penyedia jasa, dan selanjutnya dokumen penawaran itu dibuka oleh Pokja atau panitia pengadaan. Nah, dalam pembukaan penawaran ini juga harus dimuat dalam berita acara. Setelah penawaran dibuka, dilakukan evaluasi dokumen penawaran oleh panitia atau Pokja. Nah, hasil evaluasi ini juga dicantumkan dalam berita acara. Setelah itu, ada penetapan dan pengumuman pemenang. Nah, setelah diumumkan pemenangnya, penyedia jasa bisa melakukan sanggah terhadap hasil pengumuman pemenang tersebut. Nah, sanggah yang dilakukan oleh penyedia itu dijawab oleh Pokja atau panitia. Apabila penyedia tidak puas, penyedia atau peserta pelelangan atau tender itu bisa mengajukan sanggah banding. Tapi seperti tadi harus menyerahkan jaminan sanggah banding. Nah, apabila tidak ada sanggah atau sudah tidak ada sanggah banding lagi, maka dilanjutkan dengan BAHP atau berita acara hasil pemilihan. Nah, selanjutnya tahapannya ke PPK, di mana PPK menerbitkan surat penunjukan penyedia jasa atau SPPJ atau surat penunjukan penyedia barang jasa SPPBJ. Nah, setelah itu apabila kontrak ditandatangani, maka ada SPK atau surat perjanjian dan menerbitkan SPMK atau surat perintah mulai kerja.
Secara umum tahapannya seperti ini. Nah, demikian video kali ini. Mudah-mudahan bisa cukup memberikan gambaran umum bagi Anda yang ingin mempelajari mengenai pengadaan barang jasa. Detailnya Anda bisa mempelajari kembali, baik itu membaca detail peraturan maupun turunan-turunannya. Banyak sekali turunan dari peraturan Presiden nomor 16 2018 dan Anda mungkin bisa baca secara bertahap. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat siang.